Menyebut nama Raden Fata tentu sudah tidak asing lagi, terutama bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Awal mula masuknya Islam di Kabupaten Lahat berawal dari penyebaran agama Islam di desa Pagar Batu melalui syiar agama Islam yang disampaikan oleh Raden Fata beserta istri, anak, dan menantunya. Raden Fata yang lahir di Palembang pada tahun 1455 Masehi merupakan anak dari Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit yang mempersunting putri Campa bernama Syubanci yang merupakan seorang putri saudagar dan ulama bernama Syekh Bantong atau Tan Gong Wat. Raden Fata lahir dan besar di Palembang bersama ibunya dan Adipati Palembang kala itu yang bernama Aryo Damar atau Aryo Dila. Raden Fata terus mengembangkan syiar Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa dan melanjutkan syiar Islam menuju Pulau Sumatera bersama istri, seorang anaknya, dan pasukannya menuju Sumatera Selatan, yaitu Palembang yang tidak lain adalah tanah kelahirannya sendiri. Kemudian Raden Fata terus berlayar menyusuri Sungai Musi dan terus masuk ke Sungai Lematang dan menetaplah di suatu daerah yang saat ini bernama Desa Pagar Batu. Di Desa Pagar Batu, Raden Fata mulai menyebarkan syiar Islam dan membangun komunitas yang kemudian hari mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Suku Lima. Menyebut Raden Fata, sebagian masyarakat setempat tahu dan mengenalnya sebagai salah satu seorang penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat. Masuknya Raden Fata di Desa Pagar Batu tentang ajaran Islam. Jadi di Pagar Batu ini adalah mungkin istri yang ketiga dari Raden Fata. Jadi masyarakat Batu dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang beragama lain selain agama Islam. Dan pengajian di Desa Pagar Batu saat ini ibu-ibu dan bapak-bapak tetap aktif di waktu hari Minggu. Awal mula masuknya Islam di Kabupaten Lahat berawal dari penyebaran agama Islam di Desa Pagar Batu melalui syiar agama Islam yang disampaikan oleh Raden Fata beserta istri, anak, dan menantunya. Sebelum berdomisili di Palembang, Raden Fata memiliki anak dan istri di Desa Pagar Batu. Istrinya bernama Putri Kemaladewa dan ia dikaruniai 9 anak. Setelah anak dan istri Raden Fata wafat, mereka dimakamkan di Desa Pagar Batu. Makam anak-anak dan istri Raden Fata tersebut memiliki keunikan tersendiri, yaitu terdapat hiasan ukiran yang diukir dengan lafaz La ilaha illallah. Hingga sekarang masyarakat selalu mempercayai, menjaga dan rajin membersihkan makam kuno tersebut.
Untuk sampai ke tempat ini kita harus terlebih dahulu melewati jembatan gantung terpanjang di Sumatera Selatan. Jembatan gantung berlantaikan papan dengan pagar tali besi baja tersebut cukup membuat jantung berdetak kencang karena setiap melangkahkan kaki, guncangan jembatan sangat terasa. Panjangnya mencapai kurang lebih 310 meter, serta di bawahnya ada Sungai Lematang yang dulunya menjadi rute pelayaran Raden Fatah untuk memasuki pedalaman Sumatera Selatan dan mendirikan kerajaan suku Lima yang berpusat di Desa Pagar Batu pada tahun 1500. Suku Lima hingga saat ini masih ada dengan peninggalan berupa pemakaman, adat budaya, berbagai senjata dan keturunan yang hingga kini masih terus berkembang. Tidak jauh dari kuburan tersebut juga terdapat bangunan yang dipercaya sebagai pendopoan Raden Fatah semasa tinggal di sana. Kini barang-barang peninggalan Raden Fatah di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat sudah dibawa oleh keturunannya ke Jakarta, tetapi masih ada yang tersisa, seperti potongan rambut dan kukunya tertinggal di Desa Pagar Batu tersebut. Kedatangan Raden Fatah ke Pagar Batu dengan misi menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan, terutama di sepanjang Sungai Lematang. Yang berada di Pagar Batu ini asal mulanya dari Jemusuhong ini, dari keturunan Raden Fatah ini, dan juga di sinilah perkembangan Pagar Batu ini. Maka dia sampai sini kan ada banyak sela-selanya yang kami bacakan sini. Nah, itu. Dari cerita keturunan Raden Fatah, kita bisa belajar bahwa berkembangnya agama Islam di Indonesia melalui proses yang panjang dan tidaklah mudah. Untuk itu sebagai umat Muslim, harus selalu senantiasa menjaga nilai-nilai keagamaan dan norma-norma kemasyarakatan yang baik, karena agama merupakan pedoman hidup yang sangat baik. Selain itu, sebagai masyarakat yang baik, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah dari para leluhur kita. Keberadaan masjid tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah bagi umat Muslim, melainkan juga tempat untuk mencetak generasi berakhlak mulia. Selain menjadi tempat untuk menjalankan ibadah, sholat berjemaah, keberadaan masjid dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan agama Islam yang memiliki peran penting dalam penguatan struktur sosial di masyarakat, seperti ceramah agama, membaca Al-Quran, dan berinteraksi dengan sesama Muslim.
Sepeninggalan Raden Fatah yang sampai saat ini masih terjaga dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, adanya majelis pengajian yang dibentuk oleh Raden Fatah dengan tujuan agar silaturahmi antar umat beragama dapat terjaga dengan baik serta dapat memahami arti Al-Quran secara bersama. Di sini yang tinggal di Desa Pagarwatu ini hanyalah keturunan dari Raden Fatah sendiri, termasuk Jurai itu karena yang berada di Jakarta, jadi kami juga termasuk keturunan dari Raden Fatah itu tersebut. Petilasan kuku sama rambut memang ada di tengah kampung, yaitu kuku sama rambut. Kalau yang peninggalan seperti keris itu saya belum itu adanya di Jurai itu di Jakarta. Dengan berziarah, kita bisa lebih mengingat kematian. Hal itu bertujuan agar kita lebih rajin lagi dalam beribadah, meningkatkan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, beramal soleh, dan juga meningkatkan bekal kita sebagai manusia yang masih hidup. Hingga kini tradisi berziarah sering dilakukan oleh umat muslim. Biasanya mereka berziarah untuk mendoakan para tokoh penyebar agama Islam. Peziarah yang datang tidak hanya dari desa setempat, bahkan juga ada peziarah yang datang dari luar Provinsi Sumatera Selatan seperti Pulau Jawa. Puyang Raden Fatah ini banyak pengunjung dari Demak, dari UIN Raden Fatah Palembang. Ini rutinitas pembersihan karena banyak yang berkunjung. Jadi kami mulai dari awalnya tepi dusun sampai ke sini, rutinitas kami seminggu sekali, Ibu PKK dan seluruh pemerintah Desa Pagarwatu. Allahumma sallahum wa rahmatuhum wa akhirun wa anhum wa nafirun minal khotoya kama yunakku saubul abiyadu minat danas wa dirhudarun khairun wa zawjan min zawjihi wa dakhil khaljana. Berziarah ke makam orang-orang yang telah meninggal dunia seperti keluarga dan kerabat, apalagi raja-raja penyebar agama Islam, menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Karena sesungguhnya orang yang telah meninggal tidak dapat menambah amal kebaikan, sehingga mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Allahumma sallahum wa rahmatuhum wa akhirun wa anhum wa akhirun lahum wa wasimah walahum wa sirhum saubul abiyadu minat danas wa dirhudarun khairun wa zawjan min zawjihi wa dakhil khaljana wa min azabil kubri wa fitnatil azabin nar. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, ya Allah. Berbagai macam aktivitas pun dilakukan oleh para peziarah ke makam keturunan Raden Fatah, di antaranya membaca surat pendek dan memanjatkan doa. Makam keturunan Raden Fatah sampai saat ini masih terawat dan terjaga dengan baik. Menurut cerita masyarakat sekitar, pada zaman dahulu Desa Pagarwatu dipercaya masyarakat setempat
merupakan desa yang suci, di mana pada saat itu berada di desa Pagar Batu tidak boleh bicara sembarangan dan bersifat sombong. Desa Pagar Batu merupakan desa tertua. Jumlah penduduk desa Pagar Batu lebih kurang 600 jiwa dengan mata pencarian mayoritas sebagai petani kopi dan karet serta penambang batu tradisional di Sungai Lematang. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh 9 sungai besar sehingga dikenal sebagai daerah Batanghari 9. Sungai-sungai tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dan turut berperan dalam perkembangan penyebaran ajaran Islam di Sumatera Selatan. Dilihat dari letaknya, Sungai Lematang mengalir di tengah-tengah aliran sungai lainnya. Sungai Lematang berhulu di dataran tinggi Pasemah, kemudian alirannya bertemu dengan Sungai Enim, terus melewati Tanah Abang dan bermuara di Sungai Musi. Desa Pagar Batu termasuk desa bagi atau desa paling tua di daerah tersebut. Kemudian desa itu termasuk desa yang unik. Jadi kita perlu menjaga, apalagi di situ ada kuburan bagi, kuburan puyang yang harus kita pelihara sebagai orang lahat asli tentang kebudayaan kita. Sejarah memang tinggallah sejarah, namun cerita yang berkaitan langsung dengan tata krama dan sopan santun masyarakatnya tetap terjaga hingga saat ini. Cerita akan adanya teguran dari para leluhur jika kita mandi tanpa mengenakan busana di aliran Sungai Lematang memang hingga kini belum pasti kejelasannya. Tetapi paling tidak, semua yang diceritakan adalah sebuah nasihat titipan agar kita selalu berperilaku sopan dan menghargai satu sama lain, termasuk saat kita beraktivitas di sungai. Orang bicara tidak boleh sembarangan, tidak boleh sombong. Mandi pun harus diawasi oleh orang daerah asli penduduk Pagar Batu. Waktu berkunjung ke daerah Pagar Batu, ke rumah paman saya, waktu mandi dia hampir hanyut. Entah apa yang menariknya, untung ditolong oleh orang daerah tersebut. Karena paman saya ada yang menikah di desa Pagar Batu. Sejarah kehadiran Raden Fata beserta istri dan anaknya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, dalam penyebaran Islam memang tanpa diperkuat oleh berbagai peninggalan, termasuk makam Raden Fata.
Tetapi paling tidak keturunan Raden Fata hingga kini masih tetap berdiam di desa ini. Fakta ini juga diperkuat oleh jurnalis Mada Mahfud yang sangat mengakui keberadaan Raden Fata lewat karyanya Kerajaan Suku Lima di Sumatera Selatan. Dalam buku karyanya ini dimuat berbagai peninggalan-peninggalan Raden Fata di Museum Masjid Agung Demak, termasuk makam Raden Fata di Demak. Salah satu naskah Kerajaan Suku Lima menceritakan siapa sesungguhnya ayahanda Raden Fata. Dialah Raja Majapahit bergelar Ratu Sigentar Alam. Menurut sejarah, saya pernah mendengar, karena kebetulan banyak juga teman saya orang Pagar Batu dari SMP Negeri 3, bahwa di desa Pagar Batu ada seorang puyang atau seorang orang yang paling tua, seorang kiai atau seorang wali-wali, kalau kata orang kita Lahat itu orang wali-wali yang masih ada di desa Pagar Batu. Desa Pagar Batu hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Keberadaan suku Lima di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kekayaan budaya dan sejarah yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena dengan menjaga dan memelihara budaya serta sejarahlah, maka secara tidak langsung kita cukup menghargai mereka atau para leluhur kita.